Shalom, renungan saya kali ini berjudul Yesus tidak mengajarkan poligami. Apakah saudara-saudara yakin bahwa Yesus tidak mengajarkan poligami? Mari kita pahami ayat berikut ini. Markus pasal 10 ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maksud dari ayat ini adalah ketika Tuhan menggabungkan dua manusia bersama dalam pernikahan suci, maka penting bagi semua pihak untuk menghormati ikatan itu. Ayat ini sangat mengesankan bagi saya, sehingga membuat saya berpikir terus-menerus ketika saya akan menikah pada waktu itu. Akhirnya, saya mengambil keputusan untuk pindah agama menjadi Kristen, karena saya tidak sepaham dengan dibenarkannya poligami dalam agama saya sebelumnya. Bahkan seorang istri yang mengizinkan suaminya berpoligami itu adalah sebuah ibadah. Janji pernikahan suci yang disebutkan di depan banyak pihak dan di hadapan Tuhan akan membuat sepasang manusia menjadi suami istri yang tidak boleh diganggu oleh manusia lainnya. Jika salah satu pihak mengingkari janji dengan melakukan poligami, bukankah itu sama saja dengan mengingkari janjinya yang tidak hanya bersalah kepada Tuhan tetapi juga kepada pasangannya? Iblis dapat saja memanfaatkan jika tindakan dan praktik pernikahan poligami itu menjadi hal yang lazim selama pasangannya mengizinkan. Iblis dapat membuat tindakan yang buruk itu tampak baik di mata manusia lainnya. Orang percaya mengetahui bahwa seorang yang pernah menikah ingin menikahi orang lain, ia harus seorang duda atau janda yang ditinggal mati oleh pasangannya. Dan pasangannya pun juga harus demikian, ia belum pernah terikat pada suatu ikatan pernikahan. Janji pernikahan di hadapan Tuhan harus ditaati sehingga tidak merendahkan harkat kaum wanita seperti dalam kisah-kisah perjanjian lama. Jadi cukup jelas bahwa Yesus Kristus, juru selamat manusia, tidak pernah mengajarkan poligami. Markus 10 ayat 9 mengantar saya mencari tahu dari berbagai sumber tentang sosok Yesus Kristus. Siapakah dia? Mengapa firman-Nya begitu powerful sehingga dapat merubah pandangan hidup saya dalam sekejap tanpa perlawanan walaupun saya terlahir sebagai bukan orang percaya. Markus 10 ayat 9 membuat saya penasaran untuk mengetahui siapa pengajarnya. Karena ayat ini keren sekali. Ternyata Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan sendiri. Dan ini dapat kita temukan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Karena pesona Yesus Kristus, saya menjadi semakin penasaran. Saya ingin mencari ayat lain. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah saya menjadi Kristen, saya menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Dengan demikian dia telah menebus dosa-dosa lama saya, dan saya menjadi manusia baru. Memang banyak cara Tuhan menjamah umatnya untuk diselamatkan, termasuk saya. Dengan pengenalan saya terhadap salah satu firman Tuhan, saya menjadi Kristen. Roh Kudus membimbing saya untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Yesus Kristus melalui sekolah kehidupan dan pergumulannya, serta firman-firman-Nya yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga saya mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Mengalami bersama Tuhan menjadikan saya semakin yakin atas kebenaran yang diajarkan. Jadi, bagi saudara-saudara yang tidak setuju dengan poligami, mari hidup di dalam Yesus Kristus. Karena ajarannya adalah sebuah kebenaran dan merupakan suatu pilihan yang patut saudara-saudara renungkan.